Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Dwiki Bella Vista, Stanbook 182250, kelas F Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Smart City. Seperti apa itu Smart City? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Jadi, menurut Karagliu A dan kawan-kawan dalam Schaffers 2010, Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan perkembangan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintah berbasis partisipasi masyarakat. Berikutnya, menurut Kortet dan Nikam tahun 2012, Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam meningkatkan kualitas sosial ekonomi, ekologi, dan daya kompetitif kota. Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal sumber daya manusia, contohnya seperti angkatan kerja terdidik, modal infrastruktur, contohnya seperti fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi, modal sosial, contohnya seperti jaringan komunitas yang terbuka, dan modal entrepreneurial, contohnya seperti aktivitas bisnis kreatif. Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya, disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka, akan meningkatkan produktivitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota. Sedangkan menurut Ahmad Nurman dalam manajemen perkotaan, kota cerdas atau smart city pada umumnya didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, faktor manusia. Kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, dan lingkungan yang bebas dari kriminal. Yang kedua ada faktor teknologi. Kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Yang terakhir ada faktor kelembagaan, di mana masyarakat kota dalam hal ini adalah pemerintah, kalangan bisnis, dan penduduk yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi. Nah, kemudian seperti apakah konsep Smart City itu? Jadi, Smart City memiliki 5 konsep, yaitu yang pertama, sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Yang kedua, sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, serta merencanakan pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya. Berikutnya, Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota. Yang keempat, Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni. Kemudian yang terakhir, penggunaan smart computing untuk membuat Smart City dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang cerdas, saling berhubungan dan efisien. Nah, selanjutnya pembagian dari Smart City. Smart City terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Smart Economy atau ekonomi cerdas. Kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan.
Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar modal atau usaha. Smart economy juga dapat diartikan sebagai sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya, atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kemudian berikutnya smart mobility atau mobilitas cerdas, yaitu kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Berikutnya, smart environment atau lingkungan cerdas. Lingkungan cerdas berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Menurut Undang-Undang tentang Penataan Ruang, mensyaratkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau, baik private maupun publik. Lingkungan yang bersih tertata adalah contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Berikutnya adalah smart people atau masyarakat cerdas. Masyarakat cerdas meliputi kreativitas dan modal sosial. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi atau ekonomi kapital, modal usaha atau human capital, maupun modal sosial atau sosial kapital. Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keselarasan masyarakat, dan menurunkan tingkat kejahatan. Selanjutnya adalah smart living atau kualitas hidup. Berbudaya artinya bahwa manusia mempunyai kualitas hidup yang terukur. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung adalah hasil dari pendidikan. Maka, kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, atau budaya yang berkualitas adalah hasil dari pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya adalah smart governance atau tata kelola yang cerdas. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance, yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing.
Keberpihakan pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunan. Hal yang dapat dilakukan adalah membangun wilayah-wilayah tertinggal melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan keterkaitan antar wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah kota, serta mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya yang ada di Indonesia. Kemudian Smart City memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi teknologi. Hal ini diperlukan untuk pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Yang berikutnya adalah dimensi sumber daya manusia. Ini diperlukan untuk kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Yang terakhir, dimensi institusional. Dimensi ini diperlukan untuk dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya didukung tetapi juga berperan, di mana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Selain dari ketiga dimensi tersebut, terdapat juga elemen utama dalam Smart City, yakni infrastruktur, modal, aset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan lingkungan. Nah, level dari penerapan Smart City terbagi menjadi 6 level. Di antaranya, level 0. Level ini merupakan level awal dari pengimplementasian konsep Smart City. Level ini juga ditandai dengan masih kota biasa, namun terdapat potensi menjadi Smart City. Di level 1 merupakan level memulainya suatu kota atau daerah menjadi Smart City. Ini ditandai dengan tersedia internet secara menyeluruh di wilayah kota. Berikutnya level kedua, yaitu level di mana level ini merupakan tahap berkelanjutan dari level pertama, di mana ditandai dengan kota mulai terhubung dengan jaringan di kota lainnya atau telah menerapkan konsep Metropolitan Area Network atau MAN. Kemudian level ketiga merupakan level Open Information, di mana kota telah memiliki keterbukaan dengan kota lain untuk berbagi data dan informasi secara online. Selanjutnya, level 4 merupakan level yang telah memiliki proses pengolahan data dan informasi menggunakan keamanan yang baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai kepentingan yang ada di dalam data dan informasinya. Selanjutnya, level 5. Level ini merupakan integrasi yang baik di dalam maupun di luar kota, sebagai kombinasi level 2, 3, dan 4. Untuk mendukung suatu kota dalam menuju ke level 5 ke atas, maka diperlukannya stakeholders yang perlu dilibatkan dalam pengembangan konsep Smart City, antara lain government, academician,
citizen atau civil community, developers, media, dan private sectors. Keseluruhan stakeholders tersebut memiliki peranan masing-masing dalam mengimplementasikan konsep Smart City. Sebagai ilustrasi, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung terciptanya ekosistem kota pintar yang terintegrasi. Akademisi memberikan sumbangan saran kebijakan berdasarkan riset dan penelitian yang mereka lakukan. Developer membuat aplikasi yang memanfaatkan teknologi, media mempromosikan dan mensosialisasikan semua program, pihak swasta mendukung dengan modal, dan komunitas serta masyarakat turut berpartisipasi dengan mengubah kebiasaan lama yang buruk dan mempraktikkan yang baru. Jika salah satu pihak tidak berkontribusi, maka konsep ini tidak akan berjalan dengan baik. Selepas dari itu, ternyata Smart City memiliki beberapa tantangan. Hal-hal yang penting dan menjadi tantangan besar bagi pembangunan Smart City adalah yang pertama, ketersediaan dan manajemen data informasi. Untuk menerapkan Smart City, diperlukan data yang berasal dari sumber di sebuah kota. Kehadiran Smart City melalui layanan aplikasi membuat informasi selalu dibutuhkan terus-menerus. Informasi yang paling aktual juga dibutuhkan untuk memastikan kondisi terkini di lapangan. Karena itu, ketersediaan data menjadi hal utama yang harus diselesaikan oleh penyedia jasa Smart City. Untuk menangani berbagai jenis data, dengan berbagai kecepatan sistem manajemen data besar yang efisien dibutuhkan. Sistem ini harus dapat diandalkan dan bertahan tanpa putus jaringan dan koneksi yang terus-menerus. Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data heterogen yang besar dari sensor yang tak terhitung jumlahnya di Smart City. Untuk tantangan ini, solusinya yaitu perlu dilakukan pendataan dan integrasi data dari seluruh media penyimpanan dan sistem informasi manajemen yang diterapkan di kota tersebut. Selanjutnya, dibangun data center untuk menyimpan semua data yang sudah ada dan akan mengalir dari waktu ke waktu. Tantangan selanjutnya yaitu keamanan pada Smart City. Menurut Cisco, keamanan merupakan persoalan di jaringan sistem manapun. Terlebih jika sistem mencakup seluruh kota, ancaman keamanan perlu ditangani serius. Makin banyak sistem terhubung akan menyebabkan makin kompleks pula penanganannya. Beberapa bagian infrastruktur Smart City biasanya ditangani lembaga berbeda, tanpa pengelolaan pusat yang mampu menetapkan standar pengelolaan cyber security di seluruh organisasi. Masalah lainnya adalah banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan atau sistem Smart City, dari pompa air hingga lalu lintas yang pada mulanya tidak dirancang untuk terhubung ke internet, sehingga tidak dibangun dengan pendekatan cyber security. Ahli tata kota perlu mengutamakan kekhawatiran terhadap akses pada sistem-sistem penting. Memanfaatkan isolasi jaringan yang baik dapat memastikan bahwa pelanggaran di sebuah sistem tidak mengakibatkan pelanggaran sistem lainnya. Para ahli infrastruktur Smart City perlu menyadari bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya 100% aman. Pemantauan sistem untuk menemukan dan menghentikan gangguan sama pentingnya dengan mengamankan sistem. Begitu pula dengan pentingnya keamanan data pribadi penduduk jika terjadi cyber attack pada Smart City.
Data pribadi dapat meliputi informasi penting seperti akun media sosial, rekening, hingga kartu kredit. Pentingnya keamanan dasar Smart City tak hanya melindungi infrastruktur Smart City, tapi juga turut melindungi data pribadi penduduk. Meski demikian, penduduk perlu mengetahui prinsip dasar bagaimana melindungi data pribadi mereka terlebih dahulu. Seiring dengan meningkatnya perhatian akan cyber attack di Indonesia, pemerintah Indonesia telah coba memberi langkah bagi pengguna internet mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tips meliputi enkripsi akses Wi-Fi, memperbarui sistem operasi dan program antivirus atau firewall secara berkala, mengetahui sumber aplikasi sebelum mendownload, dan hati-hati terhadap tautan atau konten email yang mencurigakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, salah satu caranya adalah mengatasi celah keamanan Smart City dengan menggunakan firewall. Sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan keluar dan masuk berdasar kebijakan yang ditetapkan. Biasanya, firewall memberi penghalang antara jaringan dalam yang aman dan terpercaya dengan jaringan luar yang diasumsikan tak aman, seperti internet. Namun, di kasus tertentu, beberapa sistem sangat penting sehingga lebih baik sama sekali tidak terhubung pada koneksi internet luar. Kebijakan mengenai pengendalian akses data juga merupakan langkah yang penting untuk diterapkan. Selain menjaga sistem terhadap rangkaian cyber attack, aspek manusia dari sebuah sistem juga penting. Dengan membangun kebijakan mengenai siapa yang dapat mengakses data, hal ini juga dapat memberikan pembatasan akses yang ketat pada data dan menghindari akses yang tak diinginkan pada data-data penting. Tantangan berikutnya yaitu investasi pembangunan Smart City sangat besar. Bagaimanapun, investasi untuk Smart City dan IoT lebih mahal daripada aplikasi software semata. Teknologi tersebut memberikan modal yang cukup besar berupa infrastruktur dan hardware. Oleh karena itu, barrier to implement atau halangan untuk menerapkan teknologi ini jauh lebih tinggi. Solusi dari tantangan ini yaitu pemerintah daerah tidak bisa hanya sendirian menerapkannya, melainkan harus bersama-sama dengan semua pihak termasuk pihak akademi, swasta, dan komunitas guna membentuk suatu smart city ekosistem yang integrated dan sustainable. Pembangunan infrastruktur ICT dari saluran komunikasi untuk sensor dan aktuator dalam ruang fisik tetap menjadi hambatan besar dalam mengambil inisiatif kota pintar. Kurangnya infrastruktur merupakan hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan kota pintar. Menurut pandangan beberapa ahli, terukur dan kecepatan tinggi konektivitas jaringan dan infrastruktur merupakan kunci dasar untuk mengintegrasikan sistem informasi di seluruh kota. Infrastruktur ini harus ditempatkan sebelum layanan kota pintar yang ditawarkan kepada pemegang saham. Akibatnya, infrastruktur IT yang handal, yang memadai, yang cenderung scalable adalah tantangan penting untuk pelaksanaan kota pintar. Tantangan selanjutnya yaitu adaptasi sosial atau social adaptation.
Smart City tampaknya menjadi solusi ideal untuk mengatasi masalah penduduk perkotaan yang ada dan muncul. Meskipun begitu, peneliti juga telah mengidentifikasi tantangan dengan mengacu pada ketimpangan, kesenjangan digital, dan mengubah kebiasaan budaya. Adaptasi sosial seperti sistem yang membutuhkan perubahan sosial dari kebiasaan warga umumnya dan masyarakat kota secara khusus. Solusi dari tantangan ini yaitu pemerintah kota memberikan sosialisasi dan aturan yang tegas dalam pengimplementasian Smart City. Jika perlu, menggandeng pihak ketiga seperti lembaga pengabdian masyarakat dan LSM untuk secara kontinu memberikan bimbingan, dorongan, dan sosialisasi akan pentingnya Smart City bagi masyarakat kota. Tantangan yang terakhir adalah pengembangan aplikasi atau app development. Pengembangan lebih cepat dari aplikasi baru dan inovasi akan diperlukan agar warga dapat mengambil keuntungan maksimum dari data yang sedang dikumpulkan. Jika pengembangan aplikasi terbatas pada pengelolaan kota tersebut, sangat mungkin bahwa orang akan kecewa dengan pengembangan aplikasi yang lambat. Misalnya, salah satu alasan utama di balik kesuksesan Android dan adaptasi lebar dari Play Store-nya, basis aplikasi yang besar di mana aplikasi yang tak terhitung jumlahnya diupload setiap hari. Keberadaan Smart City memiliki beberapa manfaat jika diterapkan, yaitu dapat menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan. Konsep Smart City membuat layanan e-government dapat lebih cepat implikasinya kepada masyarakat. Dengan begitu, hal ini dapat meningkatkan produktivitas daerah atau daya saing ekonomi. Smart City juga membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya. Adapun menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energi, seperti bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energi terbarukan. Lingkungan juga bisa menjadi lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. Manfaat lain dari konsep Smart City juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian penerapan Smart City di Indonesia. Yang pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta. Komitmen pemerintah Kota Yogyakarta untuk memerangi KKN diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk membuka akses partisipasi masyarakat, dibentuk Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan atau UPIK. Unit ini tidak sekadar menampung keluhan masyarakat, seperti halnya layanan hotline service yang memiliki kelemahan. Karena masyarakat tak dapat mengetahui status tindak lanjut keluhannya, serta pencatatan laporan yang masih manual. UPIK bertanggung jawab menerima pengaduan dan keluhan masyarakat, serta menyampaikan informasi dan keluhan kepada setiap dinas atau unit kerja. UPIK juga memberikan informasi terkait respons atau tindak lanjut keluhan dan masukan. Gagasan awal layanan informasi dan keluhan yang mudah diakses masyarakat ini pertama kali digagas oleh Wali Kota Yogyakarta, Heri Zudianto, tahun 2001. Semula, layanannya sangat sederhana.
Informasi dan keluhan masyarakat disampaikan secara lisan atau tertulis melalui SMS ke hotline. Sistem informasi ini kemudian dievaluasi dan dikembangkan menjadi sistem komputerisasi. Sejak 14 November 2003, Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Masyarakat dikelola oleh Kantor Humas dan Informasi. Namun sekarang, konsep Smart City di Yogyakarta semakin berkembang dengan menerapkan 7 dimensi Smart City, yaitu Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living, dan Smart Disaster Management. Visi Yogyakarta memiliki 4 kata kunci, yakni pariwisata, pendidikan, budaya, dan pusat pelayanan jasa. 4 kata kunci inilah yang akan dikembangkan sebagai sebuah tujuan pengembangan Smart City di kota Yogyakarta. Dengan payung utama yaitu Smart Culture. Apabila dijabarkan lebih lanjut, Smart Tourism, Smart Education, dan Smart Culture merupakan 3 tujuan utama Smart City Kota Yogyakarta yang dapat dicapai melalui penerapan 7 dimensi Smart City tersebut. Di atas ini saya lampirkan gambar untuk menjabarkan konsep penerapan Smart City di Yogyakarta. Selanjutnya, Kota Bandung. Kota Bandung merupakan kota yang unggul dalam penerapan Smart City dan telah menerima beberapa kali penghargaan bergengsi internasional. Salah satunya adalah sebagai pemenang ajang Smart City Awards tahun 2015 yang diadakan oleh majalah Azia's Tech Ecosystem. Kota Bandung dalam kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil lebih fokus pada konsep smart governance dengan harapan dapat membuat sistem pelayanan yang ada menjadi lebih efisien. Dengan adanya perombakan struktur birokrasi dan perampingan manajemen pemerintah, maka tujuan dari smart governance akan tercapai. Contoh paling nyata dalam penerapannya adalah didirikannya Bandung Command Center atau BCC, yaitu pusat kendali kota Bandung yang didukung dengan berbagai fasilitas seperti Global Positioning System atau GPS tracking sebanyak 50 dan Closed Circuit Television atau CCTV sebanyak 4.000 yang dipasang di daerah rawan pelanggaran lalu lintas, kriminalitas, dan bencana. Pemantauan puluhan CCTV canggih di BCC didukung oleh sistem yang disebut Intelligent Operations Center atau IOC, yang memudahkan operator dalam mengawasi kondisi kota. Namun, secara keseluruhan, penerapan 3 poin seperti control, connect, dan observe menjadi perhatian Ridwan Kamil dalam menerapkan Smart City di Kota Bandung sebagai berikut. Di mana kontrol meliputi mengontrol jalannya pembangunan kota, manajemen, dan analisa data, serta memantau kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dan aparatur sipil negara. Didukung aplikasi seperti e-governance, e-budgeting, e-remunerasi kinerja atau IRK, sistem informasi kepegawaian, dan lain-lain. Untuk Connect meliputi membangun sistem pemerintahan yang saling terhubung dan terintegrasi untuk mendukung smart governance dan smart society, serta membangun pola komunikasi publik yang lebih efektif. Dalam hal ini adalah layanan pengaduan, open data, dan open communication atau sosial media. Kemudian observe meliputi memantau dan mengamati segala bentuk kejadian
dan situasi kota seperti lalu lintas, cuaca atau banjir, gangguan ketertiban umum, dan keamanan kota. Alat pemantau berupa CCTV. Selanjutnya, Kota Surabaya. Di Indonesia, istilah Smart City mulai dipopulerkan terlebih dahulu oleh Kota Surabaya dalam penghargaan nasional yang diraihnya di ajang Smart City Awards tahun 2011 dalam 3 kategori, yaitu Smart Governance, Smart Living, dan Smart Environment. Penghargaan tersebut diberikan oleh majalah Warta Ekonomi dan Warta eGov untuk kabupaten dan kota yang telah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tatanan kehidupan sehingga menciptakan kota yang cerdas. Pada kategori Smart Governance, Kota Surabaya telah unggul dalam menerapkan rencana strategis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, menggunakan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, sistem administrasi perizinan, partisipasi warga, dan sistem monitoring area publik. Pada kategori Smart Living, Kota Surabaya unggul dalam berbagai fasilitas pendidikan maupun fasilitas penting lainnya yang diterapkannya, yaitu meliputi penerimaan murid baru secara online, portal pariwisata, CCTV pemantau lalu lintas, Traffic Management Center, fasilitas Wi-Fi gratis di tempat publik, sekolah online, dan lain sebagainya. Kemudian, pada kategori Smart Environment, Kota Surabaya telah menerapkan sistem peringatan dini bencana, sistem pengolahan sampah berbasis IT, dan sistem monitoring air berbasis IT. Sejak saat itu, Kota Surabaya terus mengembangkan pelayanan dengan konsep Smart City dan telah menerima banyak penghargaan lainnya terkait konsep Smart City, baik skala nasional maupun internasional. Di samping ini, saya telah lampirkan beberapa bentuk pengimplementasian Smart City di Surabaya. Selanjutnya, Ibu Kota Jakarta. Kota Jakarta juga memanfaatkan beberapa aplikasi IoT demi mewujudkan mimpi menjadi sebuah Smart City. Berikut ini adalah 5 penerapan IoT yang menjadi andalan Jakarta Smart City di tahun 2016. Yang pertama, Jakarta One Card. Sebuah kartu pintar yang bisa berfungsi sebagai iKTP, alat pembayaran ketika belanja, serta kartu BPJS. Selanjutnya, City Surveillance System. Akan ada sekitar 6.000 CCTV yang terpasang di seluruh kota Jakarta untuk memantau lalu lintas dan kerumunan orang. Yang ketiga ada Dump Truck Tracker. Memasang sensor GPS di setiap truk pengangkat sampah milik pemerintah agar posisi mereka bisa dipantau selama 24 jam. Berikutnya, Heavy Equipment Tracker. Alat-alat berat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dipasang sensor khusus. Selain untuk mengetahui lokasi mereka, sensor tersebut juga bisa digunakan untuk memantau kapan mereka harus menjalani perawatan rutin dan penggantian suku cadang. Kemudian yang terakhir adalah Smart Street Lighting System. Demi menghemat pemakaian listrik yang tinggi, 90.000 lampu yang ada di DKI Jakarta akan diganti dengan sistem ini agar nantinya bisa dikendalikan dari jarak jauh dan bisa memberikan notifikasi apabila sudah harus diganti.
Nah, jadi itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi Smart City. Saya WOD Dwiki Bella Vista memohon maaf apabila masih banyak salah dan kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.